Halo teman-teman semuanya. Oke, kembali lagi. Kita akan mempelajari materi ketiga ya, yaitu tentang kristalografi. Nah, ini sambungannya nanti belajarnya tentang mineralogi. Jadi, abis kristal kita belajar mineral. Jadi, kadang anak-anak kebumian itu nyebutnya materi krismin gitu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kristalografi? Ini dari gambar kristal ya, ini. Grafi, dari grafein menggambaran ya. Kristal berarti artinya itu zat padat yang mempunyai susunan atom atau molekul yang teratur, berulang secara 3 dimensi yang dapat mendifraksi sinar X. Jadi kristalografi itu mempelajari tentang penggambaran kristal gitu. Kristal-kristal itu dibatasi oleh bidang banyak yang mengikuti hukum-hukum matematika, terutama hukum simetri. Jadi ini lebih erat ke materi tentang kesebangunan geometri bangun ruang ya, gitu. Keteraturan kristal tercermin dalam permukaan kristal berupa bidang-bidang datar dan rata yang mengikuti pola-pola tertentu. Jadi, tiap kristal itu misalnya istilah-istilah, tapi itu nggak terlalu maksudnya nggak terlalu dipelajari banget untuk tingkat kabupaten misalnya. Ada istilah gir atau giroida. Nah, itu nanti teknik simetri pencerminan dari kristal gitu. Jadi akan ada pola-pola yang sama, yang berulang. Nah, itu di situ lihat tingkat hukum kesimetriannya. Nah, terus ciri-ciri dari mineral apa? Nah, sebelum masuk ke ke mineralogi sama kristalografi itu kita harus pahami dulu itu tentang mineral atau kristal. Nah, kristal tadi itu benda padat homogen, kemudian mempunyai atau tersusun oleh unsur kimia dan senyawanya. Jadi, dia tersusun dari beberapa gabungan reaksi senyawa tertentu ya. Mempunyai susunan atom yang teratur yang dicerminkan oleh bidang-bidang kristal. Nah, ada lagi beberapa istilah di kristalografi itu kayak lattice ya. Lattice itu nanti komponen-komponen unsur tunggal dalam setiap ikatan kimia dari si kristal tadi. Nah, itu. Nah, kristalisasi sebelum kita lanjutkan ke materi yang paling umum dipelajari kristalografi, kita harus pahami dulu tuh tentang proses kristalisasi atau proses pembentukan kristal. Nanti artinya kristalisasi. Jadi, pembentukan kristal itu dipengaruhi oleh banyak hal gitu ya. Nah, misalnya itu dari kecepatannya. Nah, kecepatan kristalisasi itu mempengaruhi bentuk sama ukuran gitu. Nanti ini bakal erat banget sama materi petrologi beku ya. Itu nanti erat banget ini pembentukan kristalisasi di bagian jenis batuan beku yang misalnya ekstrusif sama intrusif. Itu nanti kita pelajari di sana aja. Itu nanti bakal kayak kecepatan itu benar-benar mempengaruhi seberapa besar sih bentuk butir dari si kristal di batuan gitu. Apalagi yang tipikal rock forming mineral atau mineral-mineral pembentuk batuan. Selanjutnya, ada kristal yang dapat terbentuk dari proses-proses seperti presipitasi sama kristalisasi. Ya, ada presipitasi sama kristalisasi. Nah, beberapa bentuk hasilnya itu dari bentuk kayak larutan. Solution itu misalnya dari mineral-mineral yang terbentuk dari larutan itu gipsum, halit, sama kalsit. Kemudian lelehan melt, contohnya itu orthoklas gitu ya. Ya, jadi lelehan itu contohnya ada orthoklas, hornblende, sama olivine. Gambarnya yang di bawah ini ya. Nah, kemudian untuk penguapan vapors itu contoh hasil proses kristalisasi dari proses uap itu ada gipsum, belerang, alunit. Gambarnya kayak gini. Ada juga ini anhidrit di sini. Nah, itu. Nah, jadi ini dia inti dari materi kita tentang di kristalografi ini, yaitu penggolongan dari sistem penggolongan kristal menjadi beberapa sistem. Nah, ada 7, tapi sebelum itu kita harus pahami dulu dari 7 kristal itu apa-apa aja yang menjadi dasar dalam penggolongannya. Yang pertama, ada jumlah sumbu simetri. Nah, itu jumlah sumbu simetri itu berapa banyak kristal bersumbu yang punya misalnya panjang yang sama gitu. Nah, ini kristal tuh kadang dia bersumbunya ada 3, kadang ada 4 gitu. Berikutnya ada sudut-sudut yang dibentuk oleh sumbu kristal. Nah, semua sumbu itu saling tegak lurus. Nah, salah satu sumbu kadang ada yang tidak tegak lurus, kadang ada yang ketiganya itu saling tegak lurus, dan kadang ada yang salah satunya itu harus membentuk formasi tertentu, sudut tertentu,
kayak misalnya di heksagonal ya, sama trigonal, itu kadang dia harus membentuk jumlah sudut tertentu gitu. Nah, itu. Jadi ada beberapa bentuk yang berbeda dari beberapa jenis kristal. Nanti kita bahas yang heksagonal. Kemudian yang berikutnya ada satuan panjang atau parameter yang diukur pada sumbu kristal. Nah, tiga sumbu mempunyai parameter yang sama, terkadang, dan kadang juga ada dua sumbu yang parameternya sama dan satu diantaranya berbeda. Ada bahkan yang semua sumbu parameternya itu beda. Nah, jadi tergantung dari sumbu parameternya. Apa aja? Yang pertama ada, ini apa ya, 7 kristal tadi yang udah aku mention. Yang pertama ada kubik. Nah, contohnya itu ada intan, garnet, halit, pirit, sama fluorit. BTW, ini materi kristal itu kalau aku ya, menurut point of view atau sudut pandang aku, ini benar-benar materi hafalan sih. Jadi, mau nggak mau mah kita anak kebumian harus ngapal ini. Kayak sistem kristal sama contoh-contohnya ini gitu. Tapi ini beberapa contoh yang sering keluar, yang aku kasih tahu. Oke, yang berikutnya ada tetragonal, contohnya ada rutil, anatas, dan vesuvianit. Kemudian ada heksagonal, kuarsa, grafit, vanadinit, sama apatit contohnya ya. Selanjutnya ada trigonal, atau kadang disebut rombohedral. Itu ada contoh brusit, cinnabar, basnesit, sama kalsit. Selanjutnya ada ortorombik, contohnya itu ada anhidrit, olivine, staurolit, topas, hyperstein, enstatit, lausonit, silimanit, sama andalusit. Selanjutnya ada monoklin, contohnya itu ada aegirin, ortoklas, biotit, muscovit, amfibol, pyroxene, gypsum, klorit, dan azurit. Dan yang terakhir ada triklin, contohnya itu ada kaulinit, kyanit, wollastonit, rhodonit, rhodochrosite, microclin, dan albit. Nah, BTW, ini sharing pengalaman dikit aja ya. Jadi di waktu Pak Nas itu, aku dikasih, kami semua ya, anak-anak Pak Nas itu dikasih buku-buku kayak kitabnya anak mineralogi, kristalgrafi gitu deh. Jadi pokoknya kalau nggak salah apa ya, asisten Pak Nas tuh bilang jarang ada geologis yang benar-benar hafal semua mineral dan kristal gitu. Jadi memang ini benar-benar hafalan gitu saking banyaknya ya sampai buka buku panduan mineralogi itu gitu. Jadi harus dicek pakai buku yang kira-kira itu cukup tebal sih bukunya. Jadi harus ngecek buku itu gitu. Jadi materi ini aku sarankan harus kuat hafalannya gitu sih. Oke, kita bahas sistem-sistem yang tadi contohnya dan sekarang kita bahas bentuknya kayak gimana. Yang pertama ada sistem isometrik. Kadang disebut juga sebagai sistem kubik ya, cube. Nah ini, apa sih ciri-cirinya? Yang pertama, tiga sumbu saling tegak lurus. Nah ini wajib banget ya di sistometrik. Jadi antara A dan B kita kasih sini garis-garis bidang apanya ya, garis-garis parameternya. Ini yang dikatakan sebagai garis-garis parameter guys. Nah, sudut-sudutnya antara garis parameter yang ini. Nah, ini kayak gini. Ini sudut-sudutnya nih. Nampak nggak sih? Ya, semoga nampak lah ya yang aku coret-coret di sini. Nah, ini misalnya garis A. Ya, ini A plus sama A min. Ini asumsi aja titik pusat dari ini, pertemuan antara semua parameter dan pusat simetri, itu merupakan anggap koordinat Kartesius gitu. Jadi ini yang bagian plus itu menghadap bilangan yang positif, yang min itu yang negatifnya gitu. Oke, yang garis A sama garis B itu tegak lurus. Nih garis A sama garis B itu saling tegak lurus, ya kan? Kemudian garis B dan garis C, garis B sama garis C yang ini ya. Nah, itu dia juga saling tegak lurus. C dan A juga saling tegak lurus. C dan A nih tegak lurus. Nih ya, sudutnya. Jadi semua saling tegak lurus di mana masing-masing panjang parameter sumbu A, B, dan C sama. Nah, sumbu A min, A plus itu dibuat 30 derajat terhadap B min. Nah, parameter A dibuat kode ini sepertiga B ini nanti ada beberapa pengkodean sih. Ini nggak perlu kita bahas sih, kayaknya terlalu dalam juga. Nah, sepertiga B, kadang B sama dengan C sama dengan 3A. Ini untuk pembagian bidang simetrisnya nih. Nah, contoh dari sistem isometrik, contoh yang bentuk gambar modifnya itu kayak gini. Untuk contoh mineralnya itu ada halit. Nah, ini. Oke, lanjut. Selanjutnya ada tetragonal. Tetragonal ini tiga sumbunya saling tegak lurus ya. Tiga sumbunya. Misalnya A dan B yang tegak lurus. B dan C juga saling tegak lurus dan C saling tegak lurus. Tapi salah satu sumbu parameternya ada yang nggak sama panjang. Jadi misalnya A sama B yang ini,
itu sama tegak lurusnya. Tapi yang C-nya itu kepanjangan, lebih panjang daripada A sama dengan B-nya gitu. A dan B-nya itu sama, C-nya beda sendiri gitulah. Nah, sumbu A plus dibuat 30 derajat terhadap B min dan parameter C dibuat 6A atau 2B. Ini untuk pengkodean kodenya ya. Bukan, ada banyak kode sih, yang salah satu yang terkenal tuh kayak kode Herman Mauguin nanti di situ. Tapi aku nggak terlalu mendalami bagian Herman Mauguin sih, soalnya that's too geology banget sih menurutku. Minimal aku anak meteorologi gitu. Nah, ini selanjutnya ada sistem tetragonal modifikasi ya. Bentuknya kayak gini, contohnya tuh ada skillet. Oke, selanjutnya ada sistem rombik atau ortorombik. Nah, di sini tiga sumbu saling tegak lurus. Tetap ya, masih saling tegak lurus. Ini saling tegak lurus, A sama B. Ya, terlihat juga di gambar contohnya ini. Yang B tegak lurus dengan C tegak lurus dengan A. Namun, di sini udah beda semua panjang sumbu parameternya. A sama B udah nggak sama juga lagi dengan C. A, B, C tidak sama semuanya. Nah, untuk pengkodean ininya, sumbu A plus dibuat 30 derajat terhadap B min, parameter dibuat A sama dengan 3B dan C sama dengan 2A. Untuk sistem ortorombik modifikasi bentuknya kayak gini. Yang penting intinya tuh sama sih, walaupun dibentuk bentuk muka luar kristalnya beda-beda, tapi bidang sistem simetrisnya itu sama gitu. Misalnya ini saling tegak lurus tapi beda panjang gitu sih. Contoh mineralnya ini ada sulfur. Nah, sulfur murni ya. Jadi sulfur murni bentuknya tuh kayak kristal, bukan bubuk. Yang bubuk mah buat mandi. Oke, lanjut. Selanjutnya ada namanya tuh sistem heksagonal. Nah, di sini ya, di sistem heksagonal ini ada 4 sumbu. Nah, di sini yang beda. Kan tadi aku bilang ada yang 3 sumbu, ada yang 4 sumbu ya. Yang ini 4 sumbu, di mana 3 sumbunya membentuk sudut wajib 120 derajat. Dan sumbu yang keempat itu tegak lurus dengan 3 sumbu yang sebelumnya gitu. Jadi, ini yang dibentuk formasi yang 3 sumbu itu jumlahnya 120, tapi dia ke sumbu yang keempat dia harus tegak lurus. Gitu. Nah, ini. Oke. Ini apa aja sih? Ini untuk teknik penggambaran dari 4 sumbu aja. Teman-teman bisa baca sendiri kalau mau. Contohnya itu ada vanadinit, ada kuarsa, dan ini bentuk modifikasi dari heksagonal, bentuknya kayak gini. Untuk di soal biasanya di OSK, OSP juga kadang ada ya. Dia dikasih gambar gitu, kayak gambar-gambar kayak gini. Nanti dikasih pertanyaannya kayak apa contohnya gitu dari kristal itu gitu. Atau kadang ditanya langsung tuh mineral ini tuh tergolong sistem apa gitu. Dibalik-balik aja sih. Oke, selanjutnya ada trigonal. Sebenarnya sama kayak di heksagonal. Beda ini tuh cuman bentuk dari luarnya aja sih, bentuk luarnya. Dia trigonal ya bentuknya kayak ya segitiga trigon gitu sih. Contohnya itu ada magnesit sama kalsit. Selanjutnya ada sistem monoklin. Sistem monoklin ini dia 3 sumbu ya. Nah, ini ada 3 sumbu. Sumbu A, sumbu B yang ini, terus ada sumbu C yang ini. Nah, ini. Nah, di mana saling tegak lurus ya. A sama B itu, A sama, ada beberapa yang nggak sama nih. Yang A sama B tegak lurus. Nih, A sama B tegak lurus. Terus yang B sama C-nya tegak lurus. Tapi di sini sudut yang C-nya itu lebih kecil daripada A, tetap nggak sama dengan 90 gitu. Jadi ini kalau ini gambarnya nggak apa ya, tidak terlalu representatif. Jadi aslinya gambar sistem monoklin itu kayak apa ya, buatnya itu kayak ketupat tapi dimiringin gitu loh. Wait, aku gambar coba ya. Semoga masih bisa deh. Nah, itu kayak di apa ya, dimiringin gitu. Jadi salah satu sumbunya itu tegak lurus kan, tapi dia salah satu laginya ke yang sumbu C, parameter C-nya itu dia beda gitu. Nggak sama 90 derajat. Dia kadang C-nya itu lebih kecil daripada salah satu sumbu gitu. Nah, ini salah satu sistem monoklin modifikasi. Contohnya itu ada mineral krokoid. Oke, selanjutnya ada triklin. Sistem kristal triklin itu ada 3 sumbu juga.
masing-masing saling tegak lurus, saling tidak tegak lurus ya, ini A sama B saling tidak tegak lurus. Nah, untuk penggunaan kodenya ini sumbu A plus dibuat 45 derajat terhadap C min dan sumbu B plus yang ini, sumbu B plus dibuat 60 terhadap sumbu C yang plus C minnya yang ini. Nah, ini 60 derajat, ya sumbu yang A plusnya, ini sumbu A plus, garis A plus, dibuat 45 derajat terhadap C min yang ini. Nah ini, kebayang nggak sih? Ini kayak yang tadi juga sih, tapi mirip, hampir mirip. Ini dimiringin gitu. Untuk parameter penggunaan kodenya B sama dengan 2A, C 3B. Contohnya itu yang di Tricklin ada rhodochrosite. Kelihatan nggak sih ini bentuknya miring sekilas ya? Nah, oke, telah selesai. Terima kasih teman-teman telah memperhatikan videonya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.